di mana Allah menurunkan maghfirahnya, yang mana maghfirah tersebut tidak akan kita dapat di luar Ramadan. Dan nanti di akhir, di 10 hari terakhir, ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban wa thawabal 'amali fihi mudha'afan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratil mukarramin, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum bapak, kaum ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji serta syukur kita haturkan kehadiran Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat taufik hidayah, sehat walafiat, sehingga kita baru saja telah menyelesaikan sholat isya berjamaah dan sholat tarawih berjamaah, yang nanti akan kita akhiri dengan sholat witir berjamaah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima ibadah kita, ya, baik yang hari ini dan juga 14 malam yang telah berlalu, dan kita berharap Allah masih berikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan keistiqomahan, dengan semangat sama seperti di malam pertama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Nabi SAW mensifati bulan Ramadan ini dengan beliau SAW mengatakan, awal Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan Ramadan itu awal-awalnya 10 hari pertama adalah di mana Allah menurunkan banyak rahmat, yaitu rahmat yang tidak Allah turunkan selain di luar Ramadan. Jadi ada rahmat khusus yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Ya, maka tatkala kita melakukan aktivitas hari-hari kita dengan kita tadarus Quran, ya, kemudian sholat sunnah, sholat duha, kemudian kita sedekah, maka kita akan mendapatkan rahmat-rahmat tersebut. Karena nggak bisa kita dapati itu pahala tanpa kita kaitkan dengan ibadah. Jadi 10 hari pertama itu adalah rahmat Allah yang khusus yang diturunkan di bulan Ramadan. Nah, saat ini adalah malam-malam atau hari-hari di mana Allah menurunkan maghfirahnya, yang mana maghfirah tersebut tidak akan kita dapati di luar Ramadan. Dan nanti di akhir, di 10 hari terakhir, ada itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kenapa harus kita terbebas dari api neraka? Karena di dalam satu ayat dikatakan setiap dari kita, setiap manusia, kenapa kita mengharap-harapkan pembebasan dari api neraka? Karena setiap dari kita itu murtahinun, tergadai, setiap dari kita itu tertahan, tertawan oleh amal perbuatan kita selama di dunia. Mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan, maksiat-maksiat yang belum sempat kita mohonkan taubatnya dari Allah, maka sudah sepantasnya kita mendapat murka Allah, kita bertemu dengan pembebasan dari api neraka. Maka ini adalah Ramadan, hari-hari yang istimewa. Kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, likulli amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal ibadah anak Adam itu pahalanya
Allah terangkan. Pahalanya Nabi perinci. Setiap amal perbuatan atau amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ada pahala-pahala tertentu. Seperti al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'ati mi'ati dhifin. Satu kebaikan akan dikali 10 sampai 700 kali lipat. Kayak kita seumpama sholat sunnah tahiyatul masjid, masuk masjid sholat sunnah, maka 2 rakaat yang kita kerjakan itu dikali 10. Atau kita sholat berjamaah di masjid atau berjamaah dimanapun, di musola, di majelis taklim, maka pahala sholat fardu kita dikali 25 derajat, berpahala 25 derajat sampai 27 derajat. Itu Allah kasih tahu berapa besar pahalanya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, illa saum fa innahu li wa ana ajizu bih. Kecuali puasa. Puasa itu aku yang akan membalasnya. Allah nggak cerita berapa besar pahalanya. Maka ini keistimewaan yang harus kita perhatikan, yang harus kita jadikan motivasi untuk kita senantiasa bersemangat ibadah sepanjang kita ada di Ramadan. Karena pahalanya Allah sembunyikan, karena pahalanya itu istimewa, nggak Allah ceritain. Begitu juga dosanya. Dosa kita menyia-nyiakan ibadah di bulan Ramadan dengan kita tidak berpuasa juga luar biasa besarnya. Taunya dari mana? Nabi SAW menyatakan, man aftara yauman fi Ramadan min ghairi udrin wala maradin lam yaqdi siyamat dahri kullahu in shamahu. Kata Nabi SAW, siapa orang yang dia nggak puasa, dia nggak puasa di bulan Ramadan 1 hari saja, bukan karena sakit atau uzur yang diterima oleh syariat, pokoknya dia nggak mau puasa, malas, atau nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW, nggak takut sama ancaman Allah, nggak takut dengan murka Allah, dia nggak puasa. Maka seandainya dia mau ganti 1 hari yang ditinggalkan itu dengan dia berpuasa 365 hari, nggak bakal kebayar. 1 hari itu nggak akan kebayar. Dengan dia puasa setahun penuh, bayangin puasanya nggak kebayar. Bagaimana dia mengalami kerugian yang begitu besar. Tadi dibilang di awalnya rahmat, ada maghfirah, ada pembebasan dari api neraka di akhirnya. Jadi ada sesuatu yang sudah terlepas dari orang tersebut, lenyap dari orang tersebut, sesuatu yang sangat berharga yang dia nggak sadarin. Maka berarti kita nih lagi ada di sebuah keistimewaan yang begitu besar. Sayangnya kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu, nggak bisa kita pegang, nggak bisa menjadi sesuatu yang konkret yang kita bisa masukin ke kantong kresek, kita bawa pulang ke rumah kita. Mungkin andai kata bisa kayak begitu, orang nggak ada yang mau beraktivitas, udah ibadah aja. Maka yang mau beribadah di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang memang istimewa, yang memang Allah harapkan orang tersebut, yang Allah inginkan orang tersebut selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada juga pahala, tapi bukan pahala utama, bukan. Ini pahala tambahan. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang dia puasa Ramadan atau juga dia beribadah, selain dia berpuasa dia tambah ibadahnya dengan sholat sunnah, dengan baca Quran, dengan baca zikir, i'tikaf di masjid, membantu orang dan lain sebagainya, imanan, didasari keimanan, dia yakin, percaya bahwa puasa ini adalah sesuatu perintah Allah yang wajib dia kerjakan, dan dia yakin puasa ini kelak di akhirat akan menjadi sesuatu yang akan menjadi sebab dia dapat rahmat Allah, dan dia percaya dan yakin bahwa dengan melaksanakan perintah Allah ini, kalau dia sia-siakan daripada perintah Allah ini, dia akan mengalami masalah besar di akhirat, didasari keimanan, wahtisaban, ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan ampuni dosa orang tersebut
daripada kesalahannya yang telah lalu. Jadi Allah ampuni kesalahan kita tatkala kita jalani puasa didasari dengan keimanan dan keikhlasan. Ada beberapa banyak amal ibadah yang pahalanya itu adalah ampunan Allah. Maka pertanyaan kita, kenapa sih harus pahala itu ampunan Allah? Mungkin bisa yang lain, seperti nanti dapat istana dan lain sebagainya. Mungkin dari sekian banyak jawaban, mari kita perhatikan salah satu surat di dalam Al-Quran yang ada di surat di juz Amma, juz ke-30, yaitu surat Al-Adiyat. Di dalam surat Al-Adiyat Allah memberikan satu perumpamaan. Allah suka membuat perumpamaan tentang kita manusia, untuk kita bisa mengambil nasihat dari perumpamaan yang Allah buat tersebut. Allah bersumpah, wal adiyati dhabha. Allah kalau bersumpah, kata ulama, maka yang Allah jadikan objek sumpah itu sesuatu yang ada keistimewaannya, ada kemuliaannya. Kalau kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, demi Allah. Kalau pakai bahasa Arab pakai huruf waw, wallahi, atau tallahi, atau billahi. Nggak boleh menggunakan objek selain dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pakai selain Allah bisa kafir gitu. Tapi kalau Allah bisa bersumpah dengan apa saja yang sesuatu itu ada keistimewaannya. Nah, di surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wal adiyati dhabha, demi kuda-kuda perang tatkala kuda-kuda itu terengah-engah. Artinya saat kuda perang dia lari dengan kemampuan semaksimal mungkin, dia pacu dirinya untuk berlari dengan sekuat tenaga, maka mengakibatkan nafasnya itu terengah-engah. Kalau orang Betawi bilangnya ngos-ngosan. Terengah-engah itu ngos-ngosan. Jadi Allah bersumpah demi kuda tatkala itu kuda ngos-ngosan. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Allah bersumpah lagi demi kuda perang tatkala fal muriyati qadha wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Tatkala kuda-kuda tersebut kaki-kakinya, kuku-kukunya itu memercikan api. Karena berlari kencang, ujung kukunya bertemu dengan bagian tanah yang keras, sehingga keras ketemu keras memercikan api. Allah bersumpah tuh dengan percikan api yang dimunculkan oleh kaki kuda tersebut. Kemudian wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, demi kuda-kuda perang tatkala kuda-kuda tersebut menyerang musuh di pagi hari. Fa'atharna bihi naq'a, tatkala terjadinya peperangan, debu tanah yang dijadikan pijakan itu naik debunya ke atas, sehingga debu tersebut menyulitkan saat kita bernafas. Itu kuda sudah nafasnya terengah-engah, harus lagi dicampur dengan udara yang bercampur dengan debu. Fawasat nabihi jam'a, kata Allah Subhanahu wa taala, ini kuda perang masuk ke tengah pertempuran, dia membahayakan dirinya, dia membahayakan jiwanya. Setelah Allah membanggakan, mensifati keistimewaan kuda perang, Allah berbalik berbicara, innal insana lirabbih lakanut, sesungguhnya manusia terhadap Allah lakanut, durhaka, membangkang. Wa innahu ala dzalika lasyahid, bahkan secara terang-terangan dia melawan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kenapa si kuda dengan gagah beraninya, dengan dia siap mengorbankan jiwanya, bahkan sampai Allah jadikan sumpah? Karena si kuda merasa berterima kasih kepada tuannya. Sudah dikasih makan, dirawat, dikasih tempat tinggal, sehingga dia siap mengorbankan dirinya. Sedangkan manusia, kata Allah, innal insana li rabbih lakanut, manusia itu durhaka pada Allah. Yang muslim lebih-lebih yang kafir. Allah gunakan manusia umum. Kita suka membangkang, kita suka menyia-nyiakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan luar biasa banyaknya.
Bahkan Allah sendiri mengatakan, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau mau coba-coba hitung nikmatku, maka nggak akan kau mampu bisa menghitungnya. Kalau kita mau tahu betapa berharganya nikmat dari Allah, coba deh sakit, masuk rumah sakit. Orang nggak bisa kentut, berapa biayanya? Puluhan juta. Kita nggak pakai bayar, begitu kita ada keinginan keluar begitu saja. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masih banyak nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita itu begitu saja. Tapi kita kembalikan dari diri kita kepada Allah adalah berbagai macam kesalahan dan kemaksiatan. Dan sudah begitu banyak kesalahan yang kita lakukan. Bahkan sampai-sampai saudara, saking kita membangkang sama Allah, saking kita kurang ajarnya sama Allah, kita kadang suka mengabaikan nikmat Allah. Kita khawatir Allah nggak kasih kita rezeki seminggu ke depan, sebulan ke depan. Padahal sudah belasan puluhan tahun kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin ada yang umurnya 30, 40, 50 tahun. Selama 50 tahun Allah kasih dia nikmat, dia tidak sibuk mensyukuri nikmat yang 50 tahun, dia merasa khawatir, dia merasa susah dengan nikmat yang belum datang di seminggu dan sebulan. Itu sama saja kita sudah kurang ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan segala macam kesalahan yang kita miliki, kita dipertemukan dengan Ramadan, di mana Ramadan itu menghapus kesalahan-kesalahan kita, menghapus dosa kita yang barusan saya telah sebutkan hadisnya. Coba bayangin betapa dermawannya Allah, betapa belas kasihnya Allah, betapa murahnya Allah sama kita. Allah ciptain kita, Allah kasih kita nikmat, Allah nggak butuh sama kita. Kalau kita bikin rumah, kita perlu sama rumah. Kita bikin bangku, kita perlu sama bangku. Allah ciptakan kita, nggak perlu sama kita. Allah punya makhluk yang nggak pernah ibadah, namanya iblis. Ada makhluk yang selalu taat, namanya malaikat. Dan itu nggak membuat Allah semakin kaya. Udah Allah ciptain kita, kita maksiat, Allah kasih kita jalan untuk kita menghapus kesalahan kita. Yaitu adalah Ramadan yang saat ini ada di depan mata kita. Maka tatkala kita menyia-nyiakan keistimewaan yang ada di Ramadan, Allah sudah kasih kesempatan kita mohon ampun. Karena nggak bisa nanti di akhirat, nggak ada jalan lain, nggak bisa ditawar bahwa kita harus bawa amal ibadah, kita harus bawa amal taat di hadapan Allah untuk Allah kasih kita ampunan, rahmat, syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka kalau sudah dikasih kesempatan seperti ini, kita masih menyia-nyiakannya, maka jangan kita salahkan tatkala kita nanti celaka. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau ada orang berbuat kesalahan, berbuat maksiat, boleh jadi dia bisa taubat dan kembali. Tapi tatkala seseorang meremehkan daripada anugerah Allah, Allah kasih kita anugerah, kemudian kita remehkan anugerah tersebut, maka bisa jadi meremehkan itu bisa membawa kita kepada kekafiran. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya akhiri, ada satu pesan dari Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Beliau pernah menyatakan, al-amwat mahbusun fi kuburihim nadimuna ala ma faratu. Orang-orang yang sudah mati itu mereka tertahan di kuburan, mereka tertahan di alam barzah. Setelah mereka masuk alam barzah, mereka baru tahu betapa istimewanya semua ibadah. Bahkan kalimat subhanallah aja begitu istimewa. Kalau orang yang ada di alam kubur dikasih kesempatan dia baca zikir satu kali aja di Ramadan, akan dia lakukan sekalipun dia berjalan sampai ke Ramadan dengan berjalan pakai mukanya, akan dia lakukan. Tapi udah nggak bisa. Mereka menyesal terhadap apa yang telah berlalu dari kehidupan mereka. Wal ahya fid dunya yaqtatiluna fi manadimu ahlul kubur. Sedangkan kita yang hidup sedang sibuk, sedang cakar-cakaran, berantem terhadap sesuatu yang sedang disesali oleh orang yang ada di ahli kubur. Mereka nggak bisa ngingetin kita, dan kita nggak bisa ngambil pelajaran dari mereka. Maka saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah kesempatan istimewa. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga dari waktu kita. Maka Ramadan ini adalah sesuatu yang harus kita isi dengan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Dan ada satu keistimewaan
yaitu malam Lailatul Qadar, yang nggak akan kita dapat kecuali dengan kita berjuang, berusaha, mengharap-harap, memohon kepada Allah supaya kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan kita taat kepada Allah dan dapat ridha Allah. Jangan sampai malam Lailatul Qadar datang kita lagi maksiat, kita lagi buat buruk, kita lagi berbuat sesuatu yang Allah murka, karena satu malam itu bernilai 83 tahun 4 bulan bahkan lebih baik. Jadi kalau kita ketemu malam Lailatul Qadar, kita dalam keadaan sholat tarawih kayak sekarang, maka ibadah kita pertama diterima dan lebih afdol daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Begitu juga dosanya sama 83 tahun 4 bulan dan lebih keji. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan semua anugerah kepada kita dan kita keluar dari Ramadan dengan mau ampunan, rahmat, pembebasan dari api neraka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.